Di episode sebelumnya kita sudah menyaksikan betapa mendebarkannya perjuangan Xiaoyan dalam dunia lain. Nah, ketika dia akhirnya kembali ke dunia Sanxi, tidak ada waktu untuk istirahat, langsung aja dia menerjang seperti badai yang tak terkendali menuju markas aliansi Dosian, dengan satu tujuan yang membara, membebaskan aliansi dari cengkraman klan Jin. Di sana, tepat di atas awan yang menjulang tinggi, pertemuan tak terhindarkan pun terjadi. Di satu sisi, Jin Wuye beserta Jin Tanwei, ya, betul, ayahnya sendiri, menghadang dengan pasukan yang jumlahnya mencapai ribuan para pembela aliansi Dosian. Barisan mereka seperti lautan hitam yang siap menelan apa saja yang menghadang. Sedangkan di sisi lain, hanya Xiaoyan saja, berdiri gagah sendirian di atas awan, jasnya bergerak seiring hembusan angin, matanya menyala dengan semangat yang tak bisa dipatahkan. Melihat Xiaoyan yang berani menghadang sendirian, Jin Tanwei benar-benar murka membara. Tanpa ragu, dia memerintahkan Mulia yang dari pavilion pertama, sosok yang dikenal sebagai orang terkuat di seluruh 9 pavilion, untuk menyerang Xiaoyan. Sang ahli kuat langsung melesat dengan aura yang menghancurkan, namun tak ada satu detik pun Xiaoyan menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia langsung terbang seperti kilat menuju arah sang legenda. Dalam sekejap mata, telapak tangannya menghantam tepat pada kepala Mulia yang pertama. Bam, kepala sang ahli kuat hancur berkeping-keping, dan segera setelah itu nyala api membara menyambar seluruh tubuhnya hingga hanya tinggal abu yang tersebar tertiup angin. Saat melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Xiaoyan, semua ribuan pasukan aliansi Dosian langsung gemetar ketakutan. Wajah mereka penuh kekagetan karena tak menyangka ada orang yang bisa mengalahkan legenda dengan mudah. Jin Tanwei berdiri di atas awan yang sudah mulai bergoncang, matanya melebar-lebar hingga hampir terkelupas. Kedua tangannya menggenggam erat, kuku menusuk ke dalam daging telapak tangannya tanpa dia sadari. Ini tidak mungkin, kekuatan seperti apa yang kamu miliki? Xiaoyan, bisiknya dengan suara gemetar, sebelum segera menoleh ke arah pasukannya dengan wajah yang memerah kesal dan kagetan. Bibirnya bergerak dengan keras, suara yang keluar menggema hingga menyebar ke seluruh penjuru langit aliansi Dosian. Dengarkan aku semua, kalian di baris depan, jangan ada yang mundur, serang secara bersama-sama, jangan biarkan seorang pria saja memecahkan kekuatan kita. Suara perintahnya membuat beberapa pasukan yang sudah mulai mundur terpaksa menghentikan langkah mereka. Seorang pemimpin pasukan tingkat menengah dengan dada yang bengkak mencoba membangkitkan semangat rekannya. Ayo, kita banyak, dia hanya satu, bersama-sama kita pasti bisa. Namun di mata dia sendiri terlihat kegoncangan yang tak bisa disembunyikan. Bekas luka dari benturan tadi masih terbakar di pundaknya. Para pasukan di barisan depan saling melihat satu sama lain, wajah penuh keraguan tapi tak berani menentang perintah. Beberapa di antaranya mengeluarkan senjata khas aliansi Dosian, pedang berkilau dengan energi mistis, tombak yang memancarkan cahaya kebiruan. Dengan teriakan yang sedikit goyah, mereka mulai bergerak serentak, melesat ke segala arah seperti gerombolan burung pemangsa yang mengejar mangsanya. Mereka berusaha menyelimuti setiap sisi Xiaoyan, dari atas, bawah, kanan, kiri, membentuk lingkaran yang tampaknya tidak mungkin diloloskan. Serang, jangan beri dia kesempatan bergerak, teriak salah satu pasukan sambil mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Bakar dia dengan api pembakar, semua serang sekaligus, jerit yang lain. Tapi melihat semua itu, Xiaoyan hanya mengangkat dagunya perlahan, sudut bibirnya sedikit mengerucut membentuk senyuman tipis, seolah-olah sedang menyaksikan sekelompok bocah kecil yang sedang bermain-main dengan senjata kayu. Dia menghela napas perlahan, suara yang keluar tenang namun jelas terdengar di tengah kebisingan. Kalian masih tidak mengerti, bukan? Saya sudah mencoba menyampaikannya dengan cara yang paling lembut. Ketika pasukan pertama hampir menyentuh tubuhnya, dengan gerakan yang sangat santai, seolah hanya sedang menyapu debu dari bahu, Xiaoyan melambaikan tangan kanannya ke arah depan. Hus, sebuah gelombang kekuatan ganas yang tak terlihat langsung meledak keluar, membentuk bentuk seperti badai udara yang memutar dengan kecepatan luar biasa. Hampa, ucapnya singkat. Dalam sekejap, ratusan pasukan yang tengah menyerang terpental terbang hingga ratusan meter jauhnya, tubuh mereka terpelanting ke segala arah. Beberapa menabrak awan yang langsung hancur berkeping-keping, yang lain jatuh ke arah tanah dengan kecepatan yang mengerikan. Suara benturan dan jeritan kesakitan menggema ke segala arah. Para pasukan di barisan belakang melihat kejadian itu dengan mata yang melebar-lebar. Beberapa di antaranya langsung mundur beberapa langkah. Kaki mereka gemetar tak bisa berdiri tegak. Tidak mungkin, bahkan pasukan elit kita saja tidak bisa menyentuhnya, teriak seorang pemburu bayangan dari pavilion kedua dengan wajah pucat. Kekuatan itu bukan kekuatan manusia biasa, sambung rekannya yang sudah mulai menggigil. Jin Tanwei, dia pun terus berteriak dan mengatakan agar jangan satu orang pun yang mundur, kalian serang secara bersama-sama lagi. Melihat situasi yang semakin tidak bisa ditahan, bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti sebelum mereka terluka parah, Xiaoyan menghela napas perlahan, wajahnya kini tidak lagi menunjukkan senyum, melainkan ekspresi yang serius dan penuh tekad. Baiklah,
Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Jika ini satu-satunya cara untuk membuat kalian mengerti, maka saya akan tunjukkan. Dia menutup mata sebentar, kemudian membukanya perlahan. Dari dalam tubuhnya, mulai muncul nyala api yang berbeda dari biasanya. Api berwarna putih bersih yang menyala dengan terang luar biasa. Cahaya itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti sosok dewa yang menerangi seluruh langit. Apa itu? Warna api putih? Teriak seorang ahli tua dari pavilion ketiga dengan wajah penuh ketakutan. Itu bukan kekuatan yang boleh muncul di dunia ini. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan pandangan semua orang di sekitarnya. Setiap pasukan yang sedang hendak menyerang, bahkan mereka yang hanya menatap langsung ke arah Xiao Yan, tiba-tiba kehilangan jiwa sesaat. Tubuh mereka membeku kaku, mata mereka kosong tanpa nyawa, kemudian perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan pekat yang menyelimuti mereka. Beberapa bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum tubuh mereka terbangun ke belakang seperti terkena benturan besar. Orang-orang di belakang yang belum sempat maju langsung terengah-engah, menghirup udara dingin yang menusuk dada hingga membuat mereka batuk-batuk. Mereka dengan cepat mundur berjauhan, beberapa bahkan tersandung dan jatuh di atas awan. Alhamdulillah, saya tidak sempat ikut maju tadi, bisik seorang pasukan muda dengan suara menggigil, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak berani melihat lagi hasil kekuatan dahsyat yang mereka hadapi. Setelah menghalau pasukan dengan kekuatan api putihnya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah Jin Tanwei. Badan sang ayahnya sedikit terkejut dan mundur satu langkah ketika merasakan tekanan aura yang keluar dari tubuh Xiao Yan. Dengan kekuatan yang dimiliki sekarang, Jin Tanwei jelas bukan lagi lawan yang seimbang baginya. Jin Tanwei, suara Xiao Yan terdengar tenang namun penuh tekanan, menggema di seluruh langit. Kita bertarung secara jantan satu lawan satu. Biarkan kita selesaikan ini dengan cara yang pantas. Di balik kata-katanya, tersembunyi niat Xiao Yan untuk menunda waktu. Dia ingin menguji dan melihat apakah ada kekuatan tersembunyi dari mansion surgawi atau pihak lain yang sedang mengawasi dari balik layar. Jin Tanwei merasa kulitnya berdiri merinding. Dia sama sekali tidak bisa membaca tingkat kekuatan Xiao Yan saat ini. Dian Kaisar, bibirnya menggigil sedikit, ragu untuk menerima tantangan karena tahu bahwa kemungkinan kalah sangat besar. Namun dengan sikap yang tak kenal menyerah, Xiao Yan hanya berdiri tenang dengan tangan tersilang di dada. Tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk menjawab selain menerima atau mundur dengan malu. Tapi, tepat pada saat itu, suara keras membubarkan kesunyian. Ayah, biarkan aku yang melawan bocah tengik itu. Jin Wuye, anak pertama Jin Tanwei yang baru saja menyelesaikan kenaikan tingkat kekuatannya, melesat keluar dari barisan belakang dengan kecepatan kilat. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia benar-benar telah mencapai tingkat keabadian. Wajahnya penuh dengan kesombongan dan kemarahan yang membara. Saya pasti akan menghajarnya sampai dia bertekuk lutut di hadapanmu dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Biarkan aku tunjukkan siapa yang benar-benar terkuat di sini, teriaknya dengan suara yang menggema. Jin Tanwei melihat wajah anaknya yang penuh semangat, kemudian melihat kembali Xiao Yan yang masih berdiri tenang. Setelah beberapa saat berpikir, dia mengangguk perlahan dengan wajah yang tegas. Baiklah, kau boleh maju dan lawan dia, tapi berhati-hatilah, dan jangan pernah membuat aku merasa malu sebagai ayahmu. Dalam sekejap, Jin Wuye telah berada tepat di tengah medan pertempuran, berdiri berhadapan dengan Xiao Yan dengan jarak hanya beberapa meter. Udara di sekitar mereka langsung menjadi berat. Kedua aura kekuatan mereka saling bersaing dan membuat awan di sekelilingnya menghilang tanpa bekas. Xiao Yan, kau benar-benar terlalu sombong berlaga di depan seluruh aliansi Dosian, seru Jin Wuye dengan wajah memerah kemarahan. Jangan berpikir hanya karena kau mengalahkan Yang Mulia pertama, kau bisa menyombongkan diri di sini. Waktu itu aku memang gagal membuatmu mati, tapi hari ini berbeda. Aku tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Kita lihat siapa yang akan bertekuk lutut di akhir pertempuran ini. Mendengarnya, Xiao Yan hanya mengeluarkan tawa dingin yang menusuk telinga. Hahaha. Jika kau tidak melihat dengan jelas antara langit dan bumi, ya silakan saja. Kekuatanmu yang baru saja mencapai tingkat keabadian ini di hadapanku bukanlah apa-apa. Bahkan dengan menutup mata saja, aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu jari. Dia sedikit mengangkat dagunya dengan sikap yang penuh keyakinan. Namun karena kau adalah anak dari Jin Tanwei, aku akan memberimu kesenangan yang luar biasa. Aku juga ingin merasakan sensasi menghajarmu habis-habisan. Mungkin aku tidak akan langsung menghabisimu dari awal saja. Mendengar ucapan Xiao Yan yang dianggap merendahkan dirinya, wajah Jin Wuye langsung memerah hingga hampir hitam. Amarahnya meledak seperti gunung berapi yang telah menumpuk lama. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Kau akan menyesal berkata seperti itu. Xiao Yan, teriaknya dengan suara yang pecah telinga. Tanpa basa-basi langsung melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan kilat yang membuat udara berbunyi seperti ledakan petir. Badannya meluncur seperti panah yang dilepaskan, membentuk jejak cahaya keemasan di belakangnya. Tanpa sedikit pun ragu, Jin Wuye langsung mengeluarkan seluruh teknik terkuat yang dia miliki setelah mencapai tingkat keabadian. Pertama, dia mengangkat kedua tangan ke atas langit.
Dari telapak tangannya muncul bola energi berwarna keemasan yang semakin membesar dengan cepat, memancarkan aura yang menghancurkan. Teknik pukulan surya keemasan, jeritnya sambil melemparkan bola energi itu dengan sekuat tenaga. Tak berhenti sampai di situ, dia segera mengeluarkan teknik berikutnya. Ribuan bayangan pedang energi muncul di sekeliling tubuhnya, kemudian melesat bersamaan seperti hujan lebat menuju Xiaoyan. Serangan belantara pedang keabadian, namun melihat semua serangan itu datang dengan kecepatan luar biasa, Xiaoyan hanya mengeluarkan senyuman santai di sudut bibirnya. Tanpa sedikit pun kesusahan, dia hanya melambaikan tangannya ke kanan dan kiri dengan gerakan yang sangat santai, seolah hanya sedang menyapu udara. Hampa, ucapnya singkat. Dalam sekejap, setiap serangan yang dilancarkan oleh Jin Wuye hancur berkeping-keping, bola energi keemasan langsung menghilang seperti tidak pernah ada, sedangkan ribuan bayangan pedang energi hancur menjadi percikan cahaya yang menyebar ke segala arah. Tidak ada satupun serangan yang bisa menyentuh tubuh Xiaoyan sedikitpun. Jin Wuye berdiri terpaku di udara, matanya melebar-lebar tak percaya diri. Tidak mungkin, bagaimana bisa serangan tingkat keabadianku mudah saja dipatahkan seperti itu, bisiknya dengan suara gemetar, rasa kagetan mengalahkan amarahnya sejenak. Tanpa berpikir panjang lagi, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam kedua tinjunya, kemudian melesat seperti kilat menuju Xiaoyan dengan gerakan tinju yang penuh kekerasan. Baiklah, kau akan merasakan pukulan terkuat saya. Xiaoyan tetap berdiri santai, bahkan tidak mengubah posisinya sedikitpun. Saat tinju Jin Wuye hampir menyentuh dadanya, dia dengan mudah mengangkat tangan kanannya dan menahan pukulan itu dengan telapak tangannya saja. Bam, suara benturan yang menggema mengguncang langit, membuat awan di sekeliling mereka langsung menghilang. Kedua sosok itu bergerak dengan kecepatan yang tak bisa dilihat mata telanjang, melawan di atas langit dengan serangkaian benturan kekuatan dan pukulan yang menggelegar. Setiap benturan mereka menghasilkan ledakan energi yang membakar awan dan membuat tanah di bawahnya bergoncang. Namun yang tidak diketahui Jin Wuye adalah, Xiaoyan belum mengeluarkan sedikit pun kemampuan sebenarnya yang dia miliki. Dia hanya menghadapi setiap serangan dengan kecepatan dan kekuatan dasar saja, sambil memperhatikan dengan cermat setiap gerakan dan teknik yang digunakan oleh Jin Wuye. Di dalam hati, dia berpikir, mari aku lihat seberapa jauh kemampuan orang yang dulu pernah merasa lebih hebat dariku dan mengaku bisa mengajariku. Seberapa besar kemajuan yang dia dapatkan. Kau harus mati hari ini, Xiaoyan, teriak Jin Wuye dengan suara pecah telinga. Wajahnya penuh kemarahan yang sudah tak terkendali. Tanpa basa-basi dia melesat lagi dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Tinjunya sudah siap menghantam dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Namun kali ini, ekspresi Xiaoyan berubah total. Senyum santainya menghilang dan digantikan oleh wajah yang serius penuh fokus. Sambil mengepalkan tinjunya dengan kuat hingga terdengar suara, "Hus!" dia menghilang dari tempatnya dengan kecepatan yang tak bisa dilihat mata telanjang. Saat Jin Wuye menyadari apa yang terjadi, tinju Xiaoyan sudah berada tepat di samping wajahnya. "Apa?" teriak Jin Wuye dengan wajah penuh kekagetan. Dia sama sekali tidak bisa mengikuti gerakan Xiaoyan yang telah melampaui tingkat kecepatan yang bisa dia bayangkan. Dalam sekejap, bam, tinju Xiaoyan menghantam tepat di dada Jin Wuye dengan kekuatan yang luar biasa, seolah terkena benturan dari gunung yang bergeser. Tubuh Jin Wuye sedikit melengkung ke belakang, matanya melotot lebar dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara terdengar seperti gesekan baja. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, sakit yang jauh lebih hebat dari apa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Namun Xiaoyan sengaja tidak langsung menghancurkan tubuhnya. Dia cepat-cepat berpindah di sekeliling tubuh Jin Wuye, mengeluarkan serangkaian pukulan dengan kecepatan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Bum, 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 bunyi benturan tinju ke tubuh Jin Wuye terdengar seperti mesin yang bekerja tanpa henti. Ribuan spam tinju dalam hitungan detik saja. Jin Wuye tak bisa berbuat apa-apa selain mengerang kesakitan yang luar biasa. Suara jeritnya menggema ke segala arah, namun segera teredam oleh kebisingan pukulan yang terus-menerus menghantam tubuhnya. Kulitnya mulai memerah membengkak, beberapa tulang di tubuhnya terdengar patah dengan suara yang membuat merinding. Para pasukan aliansi Dosian yang berada di belakang menyaksikan semua itu dengan wajah pucat tak berwarna. Tubuh mereka gemetar hebat dan beberapa bahkan hampir pingsan. Itu adalah tingkat keabadian, bisa dipermainkan seperti mainan? Tidak mungkin, bisik seorang pemimpin pasukan dengan suara menggigil. Mereka benar-benar ketakutan menyaksikan sosok yang dianggap kuat seperti Jin Wuye dihajar tanpa ampun seperti itu. Begitu pula Jin Tanwei. Wajahnya pucat dan bibirnya berdarah karena digigit terlalu kuat. Dia berdiri kaku tanpa bisa bergerak, mata penuh dengan keterkejutan dan rasa sakit melihat anaknya disiksa seperti itu. Tangannya ingin mengangkat untuk membantu, namun dia tahu bahwa jika dia melakukannya, nasibnya tidak akan jauh berbeda dari Jin Wuye. Setelah beberapa saat memberikan pukulan tanpa henti, Xiaoyan menghentikan langkahnya sejenak. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada di tinjunya kanan, membuatnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. "Cukup sudah," ucapnya dengan suara dingin. Dengan satu tendangan kaki yang kuat,
dia menghantam tinjunya ke arah dada Jin Wuye yang sudah terluka parah. Boom, suara ledakan yang mengerikan menggema ke seluruh langit dan tanah, membuat awan menghilang dan tanah di bawahnya terbentuk kawah besar yang dalamnya tak terkira. Tubuh Jin Wuye seperti peluru yang melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah bawah, menabrak tanah dengan keras dan menimbulkan awan debu yang sangat besar. Ketika debu perlahan menghilang, terlihat tubuh Jin Wuye terbaring tak bergerak di tengah kawah, wajahnya pucat dan matanya tertutup rapat. Dia benar-benar tidak sadarkan diri. Setelah menjatuhkan Jin Wuye ke bawah, Xiaoyan mengangkat wajahnya perlahan dan menatap tajam ke arah Jin Tanwei yang berdiri di kejauhan, sosok yang merupakan pemimpin asli aliansi Dosian dan juga ayahnya sendiri. Mata mereka saling bertemu dari kejauhan, dan udara di sekitar mereka langsung menjadi sangat tegang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, Xiaoyan menghilang dari tempatnya dengan kecepatan kilat yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Hanya terlihat jejak cahaya putih menyilang langit, dan dalam sekejap dia sudah berdiri tepat di depan Jin Tanwei. Jarak antara mereka hanya beberapa langkah saja. Jin Tanwei terkejut parah, tubuhnya sedikit terkejut mundur satu langkah, matanya melebar-lebar melihat Xiaoyan yang kini berdiri begitu dekat dengannya. Kekuatan dan kecepatan yang ditunjukkan Xiaoyan benar-benar melampaui segala batas yang pernah dia bayangkan. Dia bisa merasakan tekanan aura yang luar biasa menyelimuti dirinya, membuat dia kesulitan untuk bernapas dengan normal. Tanpa basa-basi, Xiaoyan membuka mulutnya dengan suara yang dingin namun penuh dengan tekad yang tak bisa dipatahkan. Jin Tanwei, ayo kita selesaikan semua ini sekarang juga, kau harus tiada hari ini, dan aku akan membalaskan setiap kesalahan yang pernah kau lakukan, semua yang telah kau perbuat kepada orang-orang yang kubenci dan juga kepada diriku sendiri. Suaranya menggema ke seluruh penjuru langit aliansi Dosian, membuat setiap pasukan yang menyaksikannya menggigil ketakutan. Jin Tanwei melihat mata Xiaoyan yang penuh dengan amarah dan rasa keadilan, lalu menghela napas perlahan. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi akibat dari semua keputusannya selama ini. Niat membunuh yang menyala membara melonjak terang di mata Xiaoyan saat dia mengangkat pedang berat misteriusnya dengan kedua tangan. Cahaya putih menyilaukan memancar dari bilah pedang itu, menunjukkan bahwa dia telah mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk satu serangan mematikan. Ini benar-benar sial, gumam Jin Tanwei dengan wajah pucat tak berwarna. Tanpa berlama-lama, dia melesat mundur dengan kecepatan maksimal sambil mengangkat kedua tangan ke atas langit. Dari tubuhnya keluar cahaya kemasan yang sangat terang, membentuk teknik paling kuat yang dia miliki, teknik mistik emas jalan ketuhanan. Dalam sekejap, cahaya kemasan itu berubah menjadi sebuah perisai besar yang mengelilingi tubuh Jin Tanwei. Dari permukaan perisai itu, ribuan duri tajam yang menyilaukan muncul dengan cepat dan melesat bersamaan ke arah Xiaoyan seperti hujan lebat yang tak ada ujungnya. Namun Xiaoyan tidak sedikit pun berniat menghindar. Dia berdiri tegak dengan wajah yang serius, kemudian mengumpulkan energi dari dalam tubuhnya. Energi darah yang kuat menyatu dengan kekuatan legendaris guntur surgawi penghancur kehampaan membentuk perisai pelindung tak terlihat di sekeliling tubuhnya. Hampa, ucap Xiaoyan singkat. Ketika duri-duri tajam itu mengenai pelindung Xiaoyan, mereka langsung hancur berkeping-keping dengan suara ledakan beruntun. Tidak ada satupun duri yang bisa menyentuh tubuhnya sedikitpun, bahkan hanya membuat percikan cahaya yang menyebar ke segala arah. Ekspresi Jin Tanwei berubah drastis. Matanya melotot lebar, rahangnya jatuh terbuka, tak percaya. Bagaimana mungkin? Teknik jalan ketuhananku tidak bisa menyentuhnya sedikitpun, gumamnya dengan suara gemetar, rasa ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Sesaat kemudian, Xiaoyan melesat maju dengan kecepatan kilat, pedang berat misteriusnya menghantam tepat pada perisai emas Jin Tanwei dengan kekuatan yang luar biasa. Boom, suara ledakan yang menggila mengguncang seluruh langit, membuat perisai emas itu langsung hancur menjadi ribuan kepingan cahaya kemasan yang menyebar ke segala penjuru. Kekuatan sisa dari serangan pedang itu terus-menerus melaju dan mengenai dada Jin Tanwei dengan keras. Tubuhnya seperti terkena benturan dari gunung yang jatuh, melesat terlempar sejauh ratusan meter jauhnya, tubuhnya berguling-guling di udara sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke atas permukaan awan yang langsung hancur terbentuk lubang besar. 1000 tahun telah berlalu, tapi kau tidak membuat kemajuan sama sekali, Jin Tanwei, gumam Xiaoyan. Tanpa sedikit pun ragu, Jin Tanwei yang sudah terpojok segera mengangkat tangan dan menyentuh pergelangan kirinya. Dari sana mengalir cairan hitam pekat yang menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, membentuk baju zirah hitam mengerikan dengan pola seperti kulit ular yang bersinar dengan kilau misterius, Void God Armor. Wajah Xiaoyan langsung berubah menjadi serius, bahkan sedikit terkejut. Taixu, ternyata mereka terlibat di sini, ucapnya dengan nada penuh kekagetan. Sekarang dia mengerti. Invasi yang terjadi di Laut Barat hanyalah tipis es yang muncul di permukaan. Yang sebenarnya adalah, kekuatan Taixu telah diam-diam mengendalikan aliansi Dosian melalui Jin Tanwei selama ini. Xiaoyan melihat dengan cermat zirah yang menutupi tubuh Jin Tanwei. Hanya 2 kristal merah yang bersinar di dada dan dahinya,
menunjukkan tingkat kualitasnya. Dia mengeluarkan suara tertawa yang menyindir. Hahaha, rupanya Taiksu hanya mau menyuapmu dengan zirah tingkat rendah semacam ini. Bukankah itu terlalu menyedihkan untuk seorang pemimpin aliansi Dosian? Tanpa memberi waktu untuk menjawab, Xiao Yan melambaikan tangan kanannya ke udara. Dalam sekejap, ribuannya bola energi hitam muncul dan melayang di sekitarnya, masing-masing bersinar dengan kilau yang sama dengan Void God Armor. Pupil mata Jin Tanwei menyusut tajam menjadi satu titik, wajahnya penuh dengan kekagetan yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki ribuan zirah yang sangat berharga ini? Dalam hati, Jin Tanwei langsung menduga bahwa Xiao Yan juga telah bergabung dengan Taiksu dan menjadi salah satu pengkhianat mereka. Namun sebelum dia bisa mengucapkannya, Xiao Yan membantahnya dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Jangan salah sangka, aku tidak pernah bergabung dengan mereka. Semua zirah ini aku rampas dari pasukan Taiksu yang telah aku kalahkan, bukan mendapatkannya sebagai balas jasa pengkhianatan. Mendengar itu, rasa harapan sedikit muncul di hati Jin Tanwei. Dengan berkah kekuatan dari Void God Armor yang dikenakannya, kepercayaan dirinya mulai pulih sedikit. Dia berdiri tegak dengan kuat, mengumpulkan seluruh kekuatan tingkat keabadiannya hingga membentuk bola energi padat yang membuat udara di sekitarnya robek menjadi celah-celah kehampaan. Baiklah, bahkan jika kau mendapatkan zirah itu dengan cara yang benar, aku tidak akan menyerah, teriaknya dengan suara yang kembali penuh semangat, kemudian melesat seperti kilat ke arah Xiao Yan sambil melemparkan serangan yang mampu merobek ruang dan waktu itu sendiri. Namun, dengan adanya klon Dewa Asli Bintang 5 yang melindunginya, Xiao Yan tetap berdiri tenang tanpa sedikit pun terganggu. Serangan yang mampu merobek kehampaan itu hanya menyentuh lapisan pelindung klonnya dan langsung menghilang tanpa bekas, sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh aslinya. Xiao Yan mengangkat dagunya dengan sikap yang penuh keyakinan, kemudian mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang pernah Jin Tanwei ucapkan padanya dulu. Sekarang gilirkanku, aku akan mencari jiwamu untuk melihat semua pengkhianatan yang kau lakukan terhadap Sensi. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri apa saja yang telah kau lakukan di masa lalu. Saat Jin Tanwei dengan penuh semangat siap menyerang dengan kekuatan penuh dari Void God Armornya, Xiao Yan menghilang dari tempatnya dengan kecepatan yang tak bisa dilihat mata telanjang. Dalam sekejap, dia sudah melesat tepat di depan Jin Tanwei dan meluncurkan tinju dahsyat yang terkutuk energi putih menyilaukan ke arah dada Jin Tanwei. Jin Tanwei tidak punya waktu untuk menghindar atau membentuk pertahanan. Boom, suara derak yang menyakitkan telinga terdengar saat seluruh kerangka tubuhnya, bahkan yang diperkuat oleh zirah, langsung hancur berkeping-keping. Kedua kristal merah yang menjadi sumber kekuatan Void God Armor meledak dengan suara boom, menyebarkan percikan cahaya merah ke segala arah. Jin Tanwei mengeluarkan teriakan kesakitan yang menusuk jiwa, tubuhnya membungkuk ke depan sambil memuntahkan darah hitam dan potongan organ dalam yang sudah hancur. Tanpa daya melawan, tubuhnya terlempar ke belakang dengan kecepatan tinggi, menabrak beberapa lapisan awan sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke atas tanah. Menyaksikan kejadian itu, semua orang yang ada di sana hanya bisa berdiri mematung dengan wajah penuh kekagetan dan ketakutan yang luar biasa. Mata mereka melebar-lebar, mulut terbuka lebar tak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak bisa percaya bahwa pemimpin mereka yang selama ini dianggap tak terkalahkan benar-benar tidak berdaya sedikitpun. Bahkan tidak mampu menyerang atau melukai Xiao Yan sedikitpun. Beberapa pasukan bahkan mulai jatuh lutut karena ketakutan dan keterkejutan yang berlebihan. Ini bukan manusia biasa, bisik seorang ahli tua dari pavilion ketiga dengan suara gemetar. Sementara yang lain hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan rasa hormat yang baru muncul di hati mereka. Jin Wuye yang baru saja sadarkan diri dan kini juga mengenakan Void God Armor muncul kembali dengan wajah penuh kemarahan membara. Melihat ayahnya terbaring sekarat di tanah, dia langsung mengeluarkan pedang agung Taiksu yang bersinar dengan kilau hitam pekat. "Jangan sentuh ayahku," teriaknya dengan suara pecah telinga, siap melesat menyerang Xiao Yan dengan segala kekuatannya. Namun tepat saat itu, Jin Tanwei mengangkat tubuhnya dengan susah payah dan berteriak dengan suara yang remuk. "Anakku, jangan maju lagi, pergi dari sini. Cari bantuan pada Raja Roh dari Mansion Surgawi." Pada saat yang sama, di arah istana kuno aliansi Dosian yang mulai muncul dari kabut mistis, beberapa sosok berpakaian putih bersih tiba-tiba muncul dengan langkah ringan. Mereka adalah anggota Mansion Surgawi yang dulu pernah bertemu Xiao Yan ketika dia sedang beristirahat siang. Yang paling terdepan adalah Kui Jun. Mata Kui Jun membelalak melihat kekuatan tempur Xiao Yan yang luar biasa. Tubuhnya berdiri kaku, tidak berani sedikitpun untuk membantu Jin Tanwei atau menyerang Xiao Yan. Dalam hati, dia tahu bahwa kekuatan Xiao Yan telah melampaui tingkat yang bisa dia lawan. Dia harus segera melaporkan hal ini kepada para ahli terkuat Mansion Surgawi. Jin Tanwei melihat kedatangan Kui Jun dan langsung berteriak memohon, "Raja Roh Kui Jun, tolong aku, hentikanlah dia." Namun Kui Jun tetap berdiri tanpa bergerak, wajahnya penuh dengan ketakutan yang mulai muncul. Sementara itu, Jin Wuye telah melesat ke arah Xiao Yan dengan pedangnya siap menghantam. Namun sebelum dia bisa mencapai targetnya,
Xiao Yan sudah menghilang dan muncul tepat di belakangnya dengan gerakan yang tak terduga. Lambat sekali, bisik Xiao Yan dingin. Dengan satu pukulan telapak tangan yang kuat, dia menghancurkan serangan pedang Jin Wuye dengan mudah. Tubuh Jin Wuye membeku sejenak seolah terkena kejutan listrik, sebelum akhirnya terpental dengan keras dari atas langit. Boom, dia menabrak tanah lagi, membuat kawah baru terbentuk di dekat lokasi di mana Jin Tanwei terbaring. Xiao Yan melayang turun dengan sayap dewa bela diri yang bersinar putih menyilaukan di punggungnya. Dia mendekati Jin Wuye dengan langkah yang tenang namun penuh dengan amarah. Kalian pernah menghancurkan timku, tim Fearless yang kucinta dengan segenap hati. Hari ini, kalian harus merasakan sakit yang sama ketika kehilangan orang tercinta. Tanpa basa-basi, Xiao Yan mengangkat pedang berat misteriusnya yang tampak tumpul namun penuh dengan kekuatan mematikan. Dengan satu gerakan cepat, dia menebas tubuh Jin Wuye hingga terbelah dua bagian, tulang dan dagingnya langsung hancur menjadi bubuk yang terbawa angin. Jin Tanwei hanya bisa menangis dengan suara serak menyaksikan putranya tewas di depan matanya. Dia merangkak dan kemudian berlutut menghadap Kui Jun, menangis sambil memohon. Namun Kui Jun sendiri kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya gemetar hebat karena dia baru saja menyadari kebenaran yang mengejutkan. Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia yang mereka hormati dan takuti. Dia mencoba meraih slip giok yang tergantung di lehernya untuk melapor ke mansion surgawi. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun seolah terkunci oleh aura kekuatan Xiao Yan. Tanpa diketahui siapapun, Xiao Yan telah diam-diam mengendalikan tubuh Kui Jun dengan kekuatan pikirannya yang luar biasa. Setiap gerakan dan niat Kui Jun untuk melarikan diri atau melapor sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jin Tanwei merangkak mendekati Xiao Yan dengan wajah penuh keputusasaan, menangis sambil memohon, "Xiao Yan, tolonglah, ampuni putranya yang sekarat, aku akan menyerahkan seluruh aliansi Dosian padamu. Segala apa saja yang kamu mau." Namun Xiao Yan hanya melihatnya dengan ekspresi dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Seketika, nyala api putih membara menyala dan membakar sisa-sisa tubuh Jin Wuye hingga hanya tinggal abu yang terbawa angin oleh hembusan angin. Jeritan kesakitan yang menyedihkan akhirnya berhenti dengan total. Jin Wuye telah benar-benar tiada. Kehilangan putra terakhirnya membuat Jin Tanwei kehilangan akal sehat. Dia berdiri dengan kaku, wajahnya memerah kemarahan dan matanya merah menyala seperti api. "Kui Jun, kalian mansion surgawi ingkar janji. Kalian berjanji akan melindungi kami," teriaknya dengan suara serak dan penuh kemarahan, menuduh Kui Jun tanpa henti. Namun Kui Jun tidak bisa menjawab sedikit pun. Dia sedang berjuang dengan segenap kekuatannya hanya untuk bisa menggerakkan tubuhnya. Tapi semuanya sia-sia. Tubuhnya gemetar hebat ketika matanya secara tidak sengaja melihat ke arah langit. Di sana muncul sosok besar yang mengerikan yang membuatnya menutup mulut dengan tangan untuk menahan teriakan ketakutan. Bahtera rumah hantu yang mengambang dengan penuh aura kegelapan. Pada saat itu, Kui Jun benar-benar menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah hanya seorang ahli kuat biasa, melainkan sosok yang sangat mengerikan hingga mampu membangkitkan kekuatan legendaris yang dianggap sudah hilang dari dunia. Tak mau menyerah, Jin Tanwei akhirnya mengeluarkan slip giok tersembunyi lainnya dan menghancurkannya dengan kejam. Ini adalah sinyal darurat untuk meminta bantuan langsung dari Dewa Taiksu. Segera setelah itu, formasi teleportasi bersinar dengan cahaya ungu mengerikan muncul di langit, membentuk pola yang kompleks dan memutar dengan cepat. "Hati-hati, itu adalah formasi teleportasi," suara goyan terdengar dari dalam lengan baju Xiao Yan, memperingatkan dengan nada khawatir. Dalam sekejap, lubang hitam besar terbentuk di tengah formasi, dan bayangan sosok raksasa mulai muncul dari dalamnya dengan aura kegelapan yang menyebar ke segala arah. Jin Tanwei melihat kesempatan dan segera berlari menuju formasi teleportasi, berniat melarikan diri ke orang Taiksu dengan segala cara. Namun sebelum dia bisa menyentuh formasi tersebut, bayangan Xiao Yan sudah muncul tepat di depannya, membentang kedua tangannya untuk memblokir jalan pelariannya. "Berhenti di situ. Jin Tanwei, hari ini adalah hari kematianmu," ucap Xiao Yan dengan suara yang penuh dengan keadilan dan amarah. "Kau telah menyebabkan dunia ini menjadi kacau balau dengan kekuasaanmu yang rakus, bahkan bekerja sama dengan kekuatan dari alam lain yang berniat menghancurkan dunia kita." Tanpa basa-basi, Xiao Yan mengangkat pedang berat misteriusnya dan menghajar dada Jin Tanwei secara brutal. Crash. Suara benturan yang menggila membuat tubuh Jin Tanwei melengkung ke belakang, matanya melotot lebar dan mulutnya memuntahkan darah hitam pekat. Kemudian, dari telapak tangannya muncul jantung api putih yang bersinar terang, dengan cepat menyentuh tubuh Jin Tanwei dan melumpuhkan seluruh kekuatannya hingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tak berhenti sampai di situ, Xiao Yan membangkitkan kekuatan legendarisnya, 3 jenis api surgawi yang menyala dengan warna berbeda, putih, biru, dan emas, menyambar ke tubuh Jin Tanwei secara bersamaan. Meskipun Jin Tanwei adalah seorang kaisar keabadian yang kuat, dia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan api surgawi Xiao Yan. Kulitnya mulai meleleh, tulangnya mulai mencair, dan tubuhnya terlihat perlahan-lahan menghilang di tengah nyala api yang tak bisa dipadamkan.
Raungan kesakitan Jin Tanwei yang menusuk telinga perlahan-lahan mengecil, hingga akhirnya hilang sama sekali. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi abu yang terbawa angin. Namun secercah jiwa yang masih menyala berusaha kabur dengan cepat ke arah lubang hitam Taiksu. "Tidak akan kubiarkanmu lolos," bisik Xiao Yan dingin. Dia membuka tangan kanannya, dan kekuatan hisab dahsyat muncul seperti badai yang menarik jiwa Jin Tanwei kembali dengan cepat. Dengan gerakan cepat, dia memasukkannya ke dalam artefak berwarna hitam yang muncul di tangannya, bendera penekan jiwa. Dia berniat menguras semua informasi yang ada di dalam jiwa tersebut untuk mengungkap seluruh rencana gelap Taiksu. Setelah itu semua selesai, Xiao Yan menghela napas panjang yang penuh dengan kepuasan dan lega. Dia melihat ke arah langit yang mulai kembali jernih, lalu berkata dengan lembut, "Akhirnya, dendam tim Fearless telah benar-benar tuntas." Cerita masih berkutat dengan Xiao Yan yang saat ini menjadi pusat perhatian semua orang di aliansi Dosian. Setiap pandangan yang tertuju kepadanya penuh dengan harapan dan kagum. Seluruh aliansi menyadari bahwa nasib mereka kini sangat tergantung pada sosok pemuda ini. Xiao Yan sendiri telah menyusun rencana matang untuk pergi ke surga ke-9 dalam pencarian terhadap Cao Cao. Sosok pernah membantunya. Namun, tepat ketika kakinya hendak melangkah menuju arah pintu gerbang, seberkas cahaya agung tiba-tiba menembus lapisan awan kehampaan dan mengaum turun dari atas puncak pavilion surga ke-9 aliansi Dosian. Bum, bunyi gemuruh seperti guntur yang menerjang langsung mengguncang seluruh kawasan, membuat tanah bergetar dan beberapa tiang kayu di sekitar pavilion sedikit menyimpang dari posisinya. Pancaran cahaya yang bergemuruh ini tercurah dengan sangat deras, seperti air terjun yang tak ada ujungnya. Cahaya warna-warni dengan warna dominan kemasan dan ungu pekat menyebar ke segala arah. Energi yang agung serta mengejutkan benar-benar melonjak ke sekelilingnya, membuat beberapa pengawal yang berdiri terlalu dekat terpental mundur hingga beberapa langkah. "Apa itu? Siapa yang berani menerobos wilayah aliansi Dosian dengan sepantas itu?" teriak seorang pemimpin pasukan di dekat gerbang, wajahnya penuh kemarahan dan kekagetan. Suara desisan dan hiruk-pikuk segera menyebar ke seluruh kawasan. Beberapa anggota aliansi yang baru saja selesai istirahat bergegas keluar dari tempat tinggal mereka, membawa senjata masing-masing dengan tatapan waspada. Yang lain saling berbisik dengan wajah khawatir. "Kelihatannya bukan dari pihak kita. Apakah ini lagi tipuan dari Taiksu?" tanya seorang wanita dengan rambut merah teriakan. Matanya mengarah ke arah sumber cahaya. "Jangan mudah menyimpulkan, lihat saja dulu siapa yang datang," jawab rekannya yang memegang tombak panjang. Tangannya sudah mulai berkeringat dingin akibat ketegangan. Xiao Yan menyipitkan matanya, kedua tangannya perlahan menyilang di depan dadanya sambil ia mengendus udara dengan hati-hati. Ia kemudian bergumam dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri dan mereka yang berada sangat dekat. Sepertinya Taiksu hanyalah serangan tipuan belaka. Pendukung sebenarnya dari Jintai sepertinya akan sampai, meskipun terlambat dari jadwal yang mereka rencanakan. Keceriaan dan keyakinan yang tadinya terpancar di wajah anggota aliansi Dosian kini mulai tergantikan oleh rasa waspada dan kekhawatiran. Beberapa bahkan mulai bersiap untuk bertempur, sementara yang lain mencoba untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kekuatan yang baru saja muncul. Xiao Yan saat ini sangat penasaran mengenai siapakah yang datang dalam sorotan cahaya ini. Energi yang terpancar dari sumber cahaya itu memiliki karakteristik yang sangat khas, kekuatan yang dingin namun penuh dengan kesombongan yang tak tertahankan. Di bawah pancaran cahaya tersebut, sosok-sosok akhirnya muncul secara perlahan, seperti bayangan yang perlahan-lahan mengambil bentuk nyata. Setiap langkah mereka membuat tanah bergetar dengan irama yang teratur, seolah mereka sedang melakukan tarian perang yang mengerikan. Mata Xiao Yan pun menjadi semakin gelap, warna iris matanya berubah dari hitam pekat menjadi sedikit kemerahan akibat fokus yang dalam. Begitu melihat sosok-sosok yang muncul dengan jelas, Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam dengan suara yang kini sedikit lebih keras, "Mansion surgawi." Akhirnya mereka muncul juga. Pada saat yang sama, suara kaki berlari cepat terdengar dari belakang. Xiao Yueli dengan pakaian emas yang rapi, Jimmy dengan senjata pedang panjang yang sudah tergenggam erat di tangannya, dan seluruh anggota tim Fearless segera datang ke sisi Xiao Yan, membentuk lingkaran perlindungan yang ketat di sekelilingnya. Sementara itu di kejauhan, sosok-sosok tersebut akhirnya terlihat jelas bersamaan dengan menghilangnya cahaya yang menyilaukan. Terlihat ada sekitar 1000 sosok yang berdiri rapi dalam formasi militer yang sangat teratur. Setiap gerakan mereka serentak, seolah mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Xiao Yan melirik ke arah mereka dengan cermat dan memperhatikan bahwa, terkecuali sosok yang tampak sebagai pemimpin mereka yang berdiri di barisan depan paling tengah, semua sosok ini tampak tidak memiliki pupil mata. Matanya hanya berwarna putih susu pekat yang memberikan kesan menyeramkan dan tidak manusiawi. Beberapa orang mulai merasa gelisah dan mundur sedikit, sementara yang lain dengan gigi tetap berdiri di tempatnya. Perdebatan mulai muncul di antara mereka. "Kita harus menyerang dulu sebelum mereka melakukan sesuatu yang mengerikan," kata seorang pemuda dengan semangat yang terlalu tinggi. "Tidak bisa begitu, kita tidak tahu kekuatan mereka seperti apa.
lebih baik kita tunggu perintah dari Yang Mulia Xiaoyan dahulu, tegur seorang pemimpin yang lebih berpengalaman, membuat beberapa orang yang sudah siap melompat ke depan berhenti sejenak. Di kejauhan, sebuah suara yang dalam dan merdu namun penuh dengan kesombongan seketika terdengar dari sosok pemimpin kelompok tersebut. Suara itu menyebar ke seluruh kawasan seolah dibantu oleh sihir khusus sehingga bisa didengar oleh semua orang. Wahai Yang Mulia Xiaoyan, sudah lama sekali bukan kita tidak bertemu. Kita sudah menunggu kesempatan ini dengan sangat lama. Suara tersebut membuat beberapa anggota aliansi yang lebih lemah merasa kepala mereka sedikit pusing, seolah ada energi yang mencoba memasuki pikiran mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya mengangkat bahu dengan cuek. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau kagum. Ia kemudian mengeluarkan suara yang lantang dan jelas, sehingga bisa terdengar hingga ke arah pasukan Manshen Surgawi. Hah, kalian hanya sampah yang terbuang dari Manshen Surgawi yang sudah mulai merosot. Saya bahkan tidak merasa perlu mengingat nama kalian semua. Dengan begitu, kemunculan kalian ini sama sekali tidak membuat saya terkesan sedikit pun. Kata-kata Xiaoyan tersebut membuat suasana menjadi semakin tegang. Beberapa anggota Manshen Surgawi menunjukkan ekspresi marah di wajah mereka yang tanpa pupil. Sementara sebagian lagi hanya tetap berdiri dengan wajah kosong namun dengan energi yang semakin meningkat di sekeliling tubuh mereka. Di sisi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pemimpin dari Manshen Surgawi segera mulai meledeknya dengan suara yang kini penuh kemarahan. Tangannya yang mengenakan sarung tangan kemasan mulai mengumpulkan energi berwarna ungu pekat, hinaan yang tidak terpuji. Gu Zongsheng mungkin dulu layak untuk kita hormati. Tapi kamu, Gu Zongsheng saat ini hanya seonggok reinkarnasi yang belum sempat mengembangkan seluruh potensinya. Kami dari Manshen Surgawi memang pernah menjadi apa yang kamu sebut, sampah, di hadapan Gu Zongsheng yang sesungguhnya. Tetapi kali ini, bisakah kamu dengan kekuatan yang masih setengah matang itu menahan pukulan dari kita yang sudah bersiap dengan segala cara? Wajah Xiaoyan melengkung menjadi senyuman sinis yang menusuk, setiap sudut bibirnya mengangkat dengan penuh rasa rendah hati terhadap lawan yang hadir. Manshen Surgawi, sebuah organisasi yang didirikan oleh Dewa Jahat sendiri, ujarnya dengan suara yang jelas dan penuh tekanan, setiap kata terdengar seperti guntur yang bergulir di udara. Namun Dewa Jahat tidak pernah mengajari kalian untuk menjual jiwa dan menjadi antek bagi kekuatan lain yang jauh lebih rendah darinya. Kalau kita bicara mengenai Dewa Jahat, maka saya, Xiaoyan, saat ini bisa dianggap sebagai tuan yang sah bagi kalian semua. Jadi, sebaiknya jangan sekali-kali berbicara dengan nada sombong seperti tadi lagi. Begitu kalimat terakhir itu keluar dari bibirnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dengan tajam meneriakkan satu kata saja, munculkan. Seolah menanggapi panggilannya, seketika sebuah simbol bersinar terang di antara alisnya, simbol Dewa Jahat yang memiliki bentuk seperti lingkaran dengan 7 titik bintang di dalamnya, dikelilingi oleh pola pusaran energi yang mempesona namun menyeramkan. Cahaya emas pekat menyembur dari simbol itu, menyebar ke seluruh kawasan hingga membuat beberapa orang terpaksa menyipitkan mata karena silau. Bagi para anggota Manshen Surgawi yang juga dikenal sebagai Raja Roh, tanda ini bukanlah sesuatu yang asing. Ia sudah terukir begitu dalam di setiap bagian tulang dan jiwa mereka, sebuah bekas luka yang tak pernah bisa hilang. Ingatan menyakitkan kembali muncul dalam benak mereka, bagaimana mereka pernah ditekan dan diperintah langsung oleh Dewa Jahat, bagaimana metode kekuasaan sang pendiri mereka bahkan lebih kejam dari apa yang bisa dibayangkan, hingga akhirnya membuat setiap satu dari mereka merasakan penderitaan yang mendalam dan tak terlupakan. Beberapa sosok di barisan depan Manshen Surgawi tiba-tiba bergetar hebat, tubuh mereka gemetar seperti sedang terkena badai dingin. Matanya yang tadinya kosong dan tanpa pupil kini menunjukkan ekspresi terkejut yang nyata, bahkan beberapa di antaranya mulai mengerutkan dahi dengan wajah penuh keraguan. Bukankah Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Gu Zongsheng? Lalu mengapa? Mengapa tanda Dewa Jahat ada padanya? Gumam salah satu dari mereka dengan suara bergetar, kata-katanya langsung menyebar ke sekeliling dan membuat suasana semakin tegang. Beberapa rekannya menyangguk perlahan, mata mereka tetap terpaku pada simbol yang bersinar di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengeluarkan suara pun untuk menanggapi gumaman tersebut. Ia hanya tetap menatap mereka dengan tatapan sombong dan penuh dominasi, tubuhnya terpancarkan aura yang kuat dan tak terbantahkan. Meskipun kekuatan yang ia pancarkan saat ini belum sepenuhnya memiliki efek jera yang bisa membuat mereka langsung tunduk, aura mendominasi yang berasal dari dalam dirinya sangatlah murni, seolah ia benar-benar merupakan kelanjutan dari sosok yang pernah menjadi tuan mereka. Simbol di antara alisnya benar-benar membuat setiap anggota Manshen Surgawi merasakan ikatan yang tak bisa dihindari, sebuah rasa ketaatan yang tertanam dalam jiwa mereka sejak awal kelahiran organisasi mereka. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa dengan jelas melihat cahaya ketakutan yang muncul di mata beberapa pemimpin mereka. Tampaknya meskipun sudah berlalu begitu lama, mereka benar-benar takut kepada sosok Dewa Jahat yang pernah membentuk dan menindas mereka. Dengan demikian, Dewa Jahat pasti memiliki kekuatan luar biasa yang cukup untuk menekan bahkan jiwa-jiwa yang sudah begitu kuat seperti mereka. Melihat kesempatan yang tepat,
Xiaoyan mengangkat dagunya dan mulai berbicara dengan nada yang seperti seorang tuan yang sedang berbicara kepada para pelayannya, tegas, jelas, dan tak ada tempat untuk pembantahan. Ia kemudian meningkatkan suaranya hingga terdengar merdu namun penuh kekuasaan ke seluruh penjuru kawasan. Saya akan mengajukan satu pertanyaan saja. Apakah Mansion Surgawi telah berkolusi dengan Taiksu untuk menghancurkan aliansi Dosian dan membantu Jintai merebut kekuasaan? Jawablah dengan jujur, karena kalian tahu betul apa yang akan terjadi jika saya mengetahui kalian berbohong. Suaranya bergema di udara, membuat tanah sedikit bergetar dan membuat beberapa anggota aliansi Dosian yang melihatnya merasa kagum dengan dominasi yang ditunjukkan oleh pemuda yang mereka hormati ini. Sementara itu, para anggota Mansion Surgawi saling memandang dengan wajah penuh keraguan dan ketakutan, tidak tahu seharusnya bagaimana cara mereka menanggapi pertanyaan tersebut. Melihat tanda jahat muncul di antara alis Xiaoyan, orang-orang ini seketika kehilangan kesombongan mereka. Beberapa orang memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit curiga. Ketika melihat tidak ada sosok yang menjawab, mata Xiaoyan menjadi semakin dingin. Ia lanjut berteriak dengan suara yang mengandung kekuatan keabadian, bertanya apakah mereka semua bodoh dan pecundang. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak tahu banyak tentang Dewa Jahat, ia bisa menduga bahwa Dewa Jahat pasti adalah orang yang sangat kejam dan tegas. Dengan begitu, Xiaoyan harus menunjukkan kekejaman dan ketegasan untuk membuat mereka semakin takut. Pada akhirnya, pemimpin yang baru saja tertegun segera menanggapi omelan Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan kolusi dengan Taiksu, namun Taiksu memang pernah datang ke Mansion Surgawi. Xiaoyan terus bertanya dengan dingin, apakah Mansion Surgawi menyetujui Taiksu? Semua orang di Mansion Surgawi seketika terdiam. Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu hubungan kerjasama apa yang telah dicapai Mansion Surgawi dan Taiksu, tetapi ia berpikir tampaknya perjanjian mereka mirip dengan yang dibuat Jintai Wei.